Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, jumpa lagi dengan saya Adi Setiawan dalam channel Adi Setiawan 67. Channel yang insya Allah akan selalu membagi atau berbagi materi pembelajaran sejarah, khususnya adalah pembelajaran sejarah di kelas 10, 11, dan 12 SMA. Oke, sahabat pembelajar, pada pertemuan kali ini kita coba untuk membahas mengenai perkembangan politik, ekonomi, dan hukum pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya Orde Reformasi sekaligus menandai runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Oke, kita sekarang coba untuk membahas. Nah, setelah mundurnya Presiden Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Maret tahun 1998, yang kemudian mengawali terjadinya Orde Reformasi. Perkembangan politik ketika itu ditandai pula dengan pergantian kepemimpinan nasional yang sebelumnya dipegang oleh Presiden Soeharto, kemudian dipegang oleh Presiden B.J. Habibie. Nah, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, tentunya Presiden B.J. Habibie dihadapkan dengan berbagai masalah yang ada warisan dari pemerintahan Orde Baru, baik itu permasalahan ekonomi, politik, hukum, maupun keamanan. Oke, jadi pada saat itu pemerintahan Presiden B.J. Habibie dapat dikatakan sebagai pemerintahan transisi dari Orde Baru menuju Orde Reformasi yang memungkinkan untuk dilaksanakan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, di sini kita coba untuk membahas. Nah, di dalam pidato pertama dari Presiden B.J. Habibie sendiri setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga, nih ada beberapa pernyataan dari B.J. Habibie. Yang pertama adalah memohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia tentunya. Yang kedua, berjanji untuk melakukan reformasi secara bertahap dan konstitusi sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian juga beliau ingin melakukan pemberantasan korupsi, kolusi maupun nepotisme. Dan yang keempat adalah berjanji untuk menyusun kabinet yang sesuai dengan tuntutan zaman. Oke, nah Presiden Habibie sendiri pun diangkat sebagai presiden ini sesuai dengan pernyataan di dalam ketetapan MPR tahun 73, yakni TAP MPR nomor 7 garis miring MPR garis miring 1973. Jika presiden berhalangan maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Inilah landasan konstitusi yang bisa membuat Habibie menjadi presiden pada saat itu. Oke, baik, selanjutnya kita coba untuk membahas bagaimana kehidupan politik, ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama kita coba untuk membahas kebijakan politik dari Habibie itu sendiri. Yang pertama adalah pembentukan kabinet reformasi. Jadi setelah dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ketiga, maka pemerintahan pun mulai dibentuk. Presiden Habibie kemudian membentuk satu kabinet yang disebut dengan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam kabinet ini terdapat 36 menteri yang membawahi beberapa departemen, ya. Dan dari 36 menteri tersebut sebagian besar itu berasal dari menteri-menteri yang sebelumnya memang pernah menjabat pada masa pemerintahan di era Presiden Soeharto atau pada masa pemerintahan Orde Baru. Oke. Nah, dalam kabinet reformasi pembangunan ini tentunya sedikit berbeda dengan kabinet pada masa Orde Baru. Apa bedanya? Bedanya di sini tentunya dalam kabinet reformasi pembangunan ini menyatukan berbagai macam elemen kekuatan politik seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, kemudian partai politik diantaranya Golkar, P3 maupun PDI, kemudian ada unsur daerah, ada golongan intelektual, dan tentunya di sini ada lembaga swadaya masyarakat. Oke, nah pusat perhatian kabinet pembangunan yakni meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi dengan memberi peran perusahaan kecil. Jadi di sini
titik beratnya pun juga adalah penanganan masalah ekonomi yang saat itu memang eh, dihadapkan dengan kemerosotan ekonomi Indonesia. Oke. Kemudian dalam sisi politik lain yakni adanya Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Sidang itu dilaksanakan atas berbagai macam adanya gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun kaum intelektual yang lain. Hingga kemudian adakan sidang pada tanggal 10 sampai 13 November tahun 1998 yang di sini menghasilkan ada beberapa kebijakan atau ketetapan sepertinya terbukanya kesempatan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena beberapa pasal itu tidak sesuai dengan tuntutan zaman, maka perlu untuk diamandemen atau dirubah. Kemudian ada pencabutan putusan P4 sebagai pelajaran wajib pada masa Orde Baru, kemudian setelah reformasi dicabut. Kemudian masa jabatan presiden dan wakil presiden jabati hanya 2 kali periode, yang masing-masing periode adalah 5 tahun. Kemudian ada reformasi di bidang politik seperti pemilu, ya, pengawasan, dan tentunya ada perubahan yang menyangkut dengan dui fungsi ABRI. Kemudian mengenai hak asasi manusia pun juga dibahas dalam sidang istimewa MPR tahun 1998 ini. Kemudian selanjutnya ada reformasi di bidang politik. Nah, reformasi di bidang politik ini tentunya adalah mengoreksi berbagai hal kebijakan yang pernah ada pada masa Presiden Soeharto itu berusaha untuk diperbaiki, yang misalnya kaitannya dengan politik seperti partisipasi politik rakyat, kemudian hak asasi manusia maupun supremasi hukum. Sehingga hal itu B.J. Habibie pada masa pemerintahannya melakukan berbagai hal seperti diberlakukannya otonomi daerah. Jadi daerah itu diberikan kewenangan yang lebih untuk membangun, untuk mengurusi daerahnya. Kemudian adanya kebebasan politik, ya, seperti mendirikan partai politik itu diperbolehkan sehingga nantinya pada saat terjadinya pemilu tahun 1999 jumlah partai politik yang ikut di dalam pemilu pada tahun itu sangat banyak, sekitar 48 partai. Tentunya hal itu berbeda pada masa Orde Baru yang hanya ada 3 partai saja. Kemudian yang ketiga adalah pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT bagi media massa. Nah, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel atau dicabut surat izin terbitnya. Ya, kenapa? Karena pada masa pemerintahan Orde Baru, ya, pemberitaan itu harus sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan yang ada. Oke, kemudian yang keempat di sini menghindari adanya penguasa otoriter, maka presiden maupun wakil presiden dalam kepemimpinannya hanya dibatasi selama 2 periode saja, tidak boleh lebih dari 10 tahun. Oke, kemudian diadakannya pelaksanaan pemilu tahun 1999. Ini merupakan satu hal yang sangat penting, ya, terhadap keinginan untuk merubah arah dari perubahan dari masa Orde Baru ke reformasi. Nah, pemilu di sini itu diikuti sebagaimana saya sebutkan tadi ada 48 partai politik yang ikut andil. Nah, di dalam pemilu ini yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni tahun 1999, ini banyak partisan dari berbagai macam golongan yang ikut di dalam pemilu ini. Hal itu terbukti dengan banyak sekali partai-partai yang ikut dalam pemilu ini. Nah, dalam pemilu ini ya kita bisa melihat partai yang menang di sini pertama itu adalah PDI Perjuangan atau PDIP, ya, dengan 153 kursi di DPR atau parlemen. Kemudian diikuti Golkar 120 kursi, kemudian ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB 51 kursi, ada Partai Persatuan Pembangunan 48 kursi, dan Partai Amanat Nasional ada 34 kursi. Itu mengenai pemilu tahun 1999. Satu pemilu pertama pada masa era reformasi. Kemudian selanjutnya di sini adalah pelaksanaan referendum di Timor Timur. Nah, masalah Timur Timur merupakan suatu masalah yang selalu memberikan warna hitam
bagi pemerintahan di Indonesia. Walaupun sebenarnya masuknya Timor Timur ke NKRI itu adalah sebagai kemauan tersendiri dari warga Timor Timur pada tahun 1975. Namun masuknya Timor Timur ke wilayah Indonesia itu malah memberikan suatu hal yang dipandang negatif oleh dunia internasional, walaupun pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan bantuan keuangan besar-besaran untuk membangun provinsi Timor saat itu. Namun apa yang dilakukan Indonesia itu ternyata tidak membuahkan hasil yang positif atau tidak dipandang positif di mata dunia internasional, sehingga masalah Timor Timur yang selalu menjadi ganjalan terhadap pemerintahan di Indonesia akhirnya diselesaikan melalui sebuah referendum pemungutan pendapat, jajak pendapat yang dilakukan di Timor Timor pada saat itu sekitar tanggal 30 Agustus tahun 1999, yang hasilnya jajak pendapat itu ya yang diumumkan oleh PBB pada tanggal 4 September tahun 1999, mayoritas rakyat Timor Timur menolak bergabung dengan Indonesia alias ingin merdeka. Hanya 21,5% yang menyatakan ingin tetap bersama dengan Indonesia. Akhirnya apa? Akhirnya dari hasil jajak pendapat atau referendum itu, Timor Timur dinyatakan lepas dari Indonesia, membentuk negara sendiri yang sekarang lebih dikenal dengan negara Timor Leste. Nah, sekarang kita coba untuk membahas kebijakan hukum, ekonomi dan hukum pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Oke, sekarang kita pertama adalah reformasi di bidang ekonomi. Kita tahu menjelang berakhirnya Orde Baru tahun 1997, 1998 terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia termasuk Indonesia. Nah, adanya krisis ekonomi tersebut membuat roda perekonomian Indonesia macet. Beberapa bank mengalami kebangkrutan sehingga perlu untuk penutupan. Maka pada saat itu B.J. Habibie melakukan suatu kebijakan yang mengikuti saran-saran dari dunia moneter internasional. Maka di sini ada reformasi ya, reformasi ekonomi yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Pertama, merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan, kemudian memperkuat basis sektor real ekonomi, dan yang ketiga menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka atau rakyat yang paling menderita akibat krisis ini. Nah, di sini bisa kita lihat secara perlahan B.J. Habibie membawa perekonomian melangkah ke arah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan ekonomi yang sebelumnya yang buruk. Nih, Presiden Habibie berhasil menurunkan laju inflasi dan distribusi kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Nah, di sini nilai tukar rupiah pun ya itu kemudian mulai menguat terhadap dolar ya. Sehingga perekonomian Indonesia pada saat itu mulai stabil. Oke, kemudian di sini ada satu TAP MPR nomor 10/MPRR 1998 tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya yang terjadi akibat krisis ekonomi. Pemerintah telah melaksanakan program jaringan pengaman sosial. Ada bantuan keuangan yang diberikan kepada mereka yang terdampak adanya krisis ini. Oke, itu adalah beberapa contoh bagaimana pemerintahan Presiden B.J. Habibie berusaha untuk menyehatkan perekonomian di Indonesia dengan cara menyehatkan perbankan dan tentunya adalah memberikan suatu bantuan real kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian yang terakhir kita coba untuk membahas mengenai reformasi di bidang hukum. Nah, di bidang hukum di sini ada keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam waktu yang relatif singkat, hanya dalam waktu 16 bulan. Jadi di dalam hukum di sini ternyata ada beberapa hal yang kemudian diperbaiki. Sesuatu yang dirasa kurang baik kemudian bisa terlaksana setelah adanya beberapa kali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan B.J. Habibie. Oke, demikian mengenai pembelajaran kita mengenai kehidupan ekonomi, politik maupun hukum pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Lebih lanjut kalian bisa untuk menyimaknya di blog adistiawan67.blogspot.com
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.